Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hubungan teori evolusi dengan teori aksiden dan teori ateis. Sebelum itu, perkenalkan diri saya Navita Sair Rahmadani dengan NIM 22208101027 dari Prodi Biologi di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya. Pembahasan agama merupakan teori bagi orang-orang primitif untuk menjelaskan pertanyaan klasik manusia tentang dari mana kita berasal dan kemana kita setelah mati. Masing-masing agama punya teori sendiri-sendiri sesuai tingkat kecerdasan suatu kaum. Pada dasarnya, dalam agama terdapat istilah ateis. Ateis adalah orang atau kelompok yang tidak mengakui eksistensi Tuhan. Kaum ateis lebih menggunakan logika dalam menyikapi berbagai hal. Menurut ateis, Tuhan itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia, karena manusia memiliki kelemahan dan ketakutan. Selama agama belum bisa membuktikan secara ilmiah, maka agama itu bohong belaka. Teori paling mendukung yang digunakan kaum ateis sebagai teori paling kuat menentang para teis adalah teori evolusi yang dikenalkan oleh Darwin. Dalam bukunya yang terkenal The Origin of Species, Darwin menjelaskan secara ilmiah bagaimana suatu spesies dapat ada di bumi. Kaum ateis dengan teori evolusi ini mengungkapkan bahwa manusia adalah hasil karya evolusi. Bagi mereka, penciptaan oleh Yang Maha Kuasa tidak pernah ada dan merupakan cerita dongeng. Banyak hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan makhluk hidup di muka bumi ini, walaupun banyak hasil dari percobaan yang gagal dan berakibat fatal bagi spesies yang tertentu. Teori evolusi menyatakan bahwa makhluk hidup termasuk manusia muncul melalui proses seleksi alam yang gradual, sehingga bagi sementara pihak, peran Tuhan sebagai pencipta akan terusik. Pernyataan teori evolusi tersebut tentang keberadaan makhluk hidup secara kebetulan dan tidak memiliki tujuan, memiliki signifikansi Tuhan bagi kehidupan meluntur. Makhluk hidup tidak akan lagi butuh penyelamatan dari Tuhan karena itu agama tidak lagi dibutuhkan. Menurut Harun Yahya, teori evolusi merupakan sumber atau landasan segala tindakan yang berhubungan dengan rasisme, materialisme, komunisme, imperialisme, dan sebagainya. Segala tindakan tersebut menurutnya tidak lain adalah sebagai implikasi dan legislasi teori evolusi. Harun Yahya menggunakan metode ilmiah dari hasil riset ilmuwan terkemuka atau bukan penelitian sendiri. Bahkan sebagai kutipannya adalah dari evolusionis, kutipan-kutipan hasil riset para ilmuwan tentang kajian asal-usul kehidupan merupakan ciri khas dari metode analisis dalam karya-karyanya. Temuan sains tersebut dikutip dan dianalisis sedemikian rupa sehingga agar dapat dikaji secara sistematis dalam perspektif kreasionisme. Harun Yahya menyatakan bahwa pandangan kreasionisme yang merupakan konsepsi Islam tentang penciptaan. Pandangannya tentu sangat menarik untuk dikaji dari beberapa aspek pemikiran serta implikasinya pada beberapa bidang ilmu, terutama dalam konteks keterpaduan antara sains dan agama. Kreasionisme Harun Yahya dengan teori evolusi adalah dua konsep penciptaan yang masih harus diukur dari kemampuannya menjelaskan fakta-fakta yang ada secara ilmiah, yaitu dengan metode ilmiah atas kajian-kajian sains yang materialistik. Kajian kreasionismenya juga tidak terlepas dari objek kajian yang sama dengan objek kajian sains modern, yaitu materi. Dalam filsafat, teori aksiden merupakan bentuk keberadaan yang melekat pada yang lain, atau suatu realitas yang esensinya berada di dalam sesuatu yang lain, atau di dalam determinasi yang lain, yaitu di dalam subjeknya. Dalam arti luas, aksiden berarti segala sesuatu yang ditambahkan pada substansi yang berfungsi sebagai determinasi lebih lanjut terhadap substansi. Aksiden mendeterminasi substansi entah di dalam dirinya sendiri atau dalam hubungan dengan yang lain. Misalnya aksiden mutlak yaitu kuantitas dan kualitas.
Adapun kesimpulannya, agama merupakan teori bagi orang-orang primitif untuk menjelaskan pertanyaan klasik manusia tentang dari mana kita berasal dan kemana kita setelah mati. Pada dasarnya, dalam agama terdapat istilah ateis. Ateis adalah orang atau kelompok yang tidak mengakui eksistensi Tuhan. Dalam menyikapi teori evolusi, ateis mengungkapkan bahwa manusia adalah hasil karya evolusi. Bagi mereka, penciptaan oleh Yang Maha Kuasa tidak pernah ada dan merupakan cerita dongeng. Menurut Yahya, teori evolusi merupakan sumber atau landasan segala tindakan yang berhubungan dengan rasisme, materialisme, komunisme, imperialisme, dan sebagainya. Dan dalam filsafat, teori aksiden merupakan bentuk keberadaan yang melekat pada yang lain, atau segala sesuatu yang ditambahkan pada substansi yang berfungsi sebagai determinasi lebih lanjut terhadap substansi. Mungkin itu adalah materi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.